البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 36. Qala Imam Sa'di rahimahullah, Al-Qaidatus Tsaniyata Asyrah, kaidah yang ke-12. Salam. Al-ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Salam. Allati zahiruha tabad, yang mana zahirnya itu nampak bertentangan. Yajibu hamlu kulli nau'in minha, wajib kita membawa masing-masing dari jenisnya itu ala hal, pada suatu keadaan, bihasabi ma yalik, sesuai dengan apa yang layak, wa yunasibul maqam, dan yang berkesesuaian dengan posisinya. Wa hadza fi mawadhi'a muta'addidatin minal Qur'an. Ini ditemukan di tempat-tempat yang beraneka ragam dari Al-Quran, yaitu nampak bertentangan, tapi ternyata tidaklah demikian. Minha, diantaranya, al-ikhbaru fi ba'dil ayat, pengkhabaran di sebagian ayat, annal kuffara la yantiqun, bahwasanya orang-orang kafir itu tidak berbicara, wala yatakallamuna yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat mereka tidak bercakap-cakap, ya, di hari kiamat. Wa fi ba'dihha, sementara di sebagiannya yang lain, di sebagian ayat, annahum yantiqun, mereka berbicara, wa yuhajun, mereka menyampaikan hujjah-hujjah, wa ya'tadzirun, menyampaikan uzur, wa ya'tarifun, mereka mengakui. Bagaimana seperti ini? Fa humila kalamuhum wa nutquhum, maka pembicaraan dan perbincangan mereka itu dibawa kepada apa? Annahum fi awalil amr yatakallamun wa ya'tadzirun, bahwasanya mereka di awal urusannya, di awal-awal hari kiamat mereka berbicara, mereka menyampaikan udzur, ya, begitu dibangkitkan langsung mereka mengatakan apa? Ya wailana man ba'atsana min marqatina, misalkan, aduhai celaka kami, mereka langsung bicara itu. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Menunjukkan kali pertamanya mereka bicara. Kadang-kadang juga menyampaikan uzur begini. Waqad yunkiruna ma hum alaihi minal kufr. Terkadang juga mereka mengingkari kekufuran mereka dahulunya. Kekufuran yang dahulunya mereka ada di atasnya. Wa yuqsimuna ala dzalik. Mereka bersumpah demikian. Baik. Summa idza khutima ala alsinatihim, kemudian apabila lidah-lidah mereka telah ditutup, telah dikunci, wa syahidat alaihim jawarihuhum, anggota-anggota badan mereka bersaksi terhadap mereka, bima kanu yaksibun, dengan amalan yang dahulunya mereka perbuat, wa ra'au annal kadhiba ghairu mufidin lahum, dan mereka melihat bahwasanya kedustaan tidak berguna, tidak berfaedah untuk mereka, akhrasu, mereka menjadi apa? Terbungkam, falam yantiqu, mereka tidak berbicara. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, bahwasanya semuanya akan terjadi di hari kiamat. Ada masa di mana mereka berbicara, ada juga masa di mana mereka terbungkam, tidak berbicara. Baik. Wa kadzalika al-ikhbaru bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum. Demikian pula pengkhabaran bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengajak mereka berbicara, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Ma'annahu asbatal kalama lahum ma'ah, padahal Allah telah menetapkan nanti mereka akan berbicara dengan Allah.
Allah akan bertanya pada mereka, madza ajabatumul mursalin, misalkan, apa jawaban kalian kepada para rasul? Pembicaraan itu ada. Tapi ada suatu masa di mana Allah tidak lagi mau mengajak bicara mereka. Falman fi waqi'un 'alal kalamil ladzi yasurruhum. Maka yang ditiadakan, yang dikatakan Allah tidak mengajak bicara mereka, itu terkait dengan ucapan yang menggembirakan mereka, yasurruhum, menggembirakan mereka. Sarra yasurru, ini pola ini adalah apa? Mutaaddi, menggembirakan. Wa yaj'alu lahum nau'atibar. Dan yang ditiadakan adalah kalam yang Allah menjadikan untuk mereka suatu jenis pelajaran. Maka untuk kalam yang jenis itu Allah tidak lagi mengajak bicara. Tidak ada pembicaraan. Wa kadzalikan nadharu wal isbat. Demikian pula an-nadhar, yaitu penglihatan. Wal isbat, titik. Memang ini titik komanya perlu diperbaiki ya. Wa kadzalikan nadhar, titik mestinya. Demikian pula masalah penglihatan. Yang ditiadakan adalah penglihatan yang mengandungi rahmat dan semacamnya. Wal isbat, sementara yang ditetapkan bahwasanya Allah akan mengajak mereka berbicara, Allah melihat mereka. Waqi'un 'alal kalamil waqi'i bainallah wa bainahum. Ini terjadi pada pembicaraan yang memang berlangsung di antara Allah dengan mereka, ala wajhit taubihi lahum, dalam bentuk hardikan untuk mereka, memburuk-burukkan mereka. Wat taqri', dan cercaan pada mereka. Fannafi, peniadaannya berarti apa? Ya dulu ala annallaha sakhitun alaihim, menunjukkan bahwasanya Allah marah pada mereka. Makanya tidak bicara dengan kalam-kalam yang menggembirakan. Ghairu radin anhum, Allah tidak ridha pada mereka. Wal isbat yuwaddihu ahwalahum, sementara penetapannya, ditetapkannya bahwasanya Allah melihat, bahwasanya Allah mengajak bicara, ini menerangkan keadaan-keadaan mereka. Wa yubayyinu lil ibad, dan ini untuk menerangkan kepada para hamba kamala adlillahi bihim, kesempurnaan, yaitu betapa sempurnanya keadilan Allah pada mereka. Itu wada'al uqubata mawdi'aha, karena Allah meletakkan hukuman pada tempatnya. Insyaallah, marhaban. Wa nadhiru dzalik, contoh yang seperti itu, yaitu nampak ada pertentangan, ternyata bisa disinkronkan, bisa dijamakkan. Anna fi ba'dil ayat akhbara annahu la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Di sebagian ayat Allah menghabarkan bahwasanya nanti manusia ataupun jin tidak ditanya tentang dosanya. Wa fi ba'dihha, sementara di sebagian ayat yang lain, annahu yas'aluhum, Allah akan bertanya pada mereka, aina ma kuntum ta'budun, mana sesuatu yang dahulunya kalian sembah itu. Dan juga madza ajabatumul mursalin, apa jawaban kalian pada para rasul. Ternyata Allah bertanya. Wa yas'aluhum an a'malihim kulliha, dan Allah menanyai mereka tentang amalan-amalan mereka semuanya. Bagaimana cara jamaknya? Fasu'alul manfi, soal yang ditiadakan, huwa so'alul isti'lami wal istifham. Maksudnya adalah pertanyaan untuk mencari tahu dan untuk mencari pemahaman. Jelas Allah tidak memerlukan itu. Allah tahu, Allah paham segalanya. Anil umuril majhulah, tentang perkara yang tidak diketahui. Jelas Allah tahu segalanya. Allah tak perlu bertanya kalau yang masalah seperti itu. Fa innahu la hajata ila su'alihim, karena memang tidak ada hajat untuk menanyai mereka. Ma'a kamali ilmillah, bersamaan dengan sempurnanya pengetahuan Allah. Wattilaihi ala zahirihim wa batinihim, dan pengetahuan dia tentang lahir dan batinnya mereka. Wa jalili umurihim wa daqiqiha, urusan mereka yang besar dan yang kecil. Titik. Kemudian wa su'alul musbat, pertanyaan yang ditetapkan, yaitu Allah menanyai mereka itu yang mana? Waqi'un ala takririhim bi a'malihim. Ini berlaku untuk menuntut kepada mereka agar mereka mengakui amalan mereka. Bukankah kalian berbuat begini pada hari begini dan sebagainya. Wa taubihihim, berlaku pada pertanyaan yang polanya adalah hardikan untuk mereka. Wa idhari annallaha hakama fihim bi'adlihi wa hikmatih, dan untuk menampakkan bahwasanya Allah menghukumi pada mereka
dengan keadilannya dan hikmahnya. Jadi tidak ada pertentangan dalam Quran, tetapi masing-masing berita itu diletakkan pada posisi yang tepat. Wa min dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayat. Termasuk di dalam pembahasan ini adalah pengkhabaran tentang sebagian ayat, annahu la ansaba bainan nasi yaumal qiyamah. Tidak ada hubungan-hubungan nasab di antara manusia pada hari kiamat. Wa fi ba'dihha asbata lahum dzalik. Sementara di sebagian ayat yang lain Allah menetapkan bahwasanya mereka itu memiliki hubungan nasab. Berarti fal musbat, hubungan nasab yang ditetapkan huwa al-amrul waqi', yaitu perkara yang terjadi, yang sesuai kenyataan. Wan nasabul hasilu bainan nas, nasab yang memang terjadi di antara umat manusia, ditetapkan memang ada ayah, ada anak, ada saudara, ada saudari dan semacam itu. Kaqaulih, seperti firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Berarti ada hubungan nasab ditetapkan, ini lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Ila akhiriha, sampai akhir dari ayat-ayat tadi. Wal manfi, sementara hubungan nasab yang ditiadakan huwa alintifa'u biha, pengambilan manfaat dari nasab-nasab tadi. Fa inna katsiran minal kufar, karena banyak dari orang-orang kafir, yad'una anna ansabahum tanfa'uhum yaumal qiyamah, mereka mendakwakan bahwasanya nasab-nasab mereka akan bermanfaat untuk mereka pada hari kiamat. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Ternyata mereka terkena azab. Hubungan tadi tidak ada gunanya, hubungan yang didakwakan itu. Fa akhbara ta'ala annahu la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah telah mengkhabarkan bahwasanya harta dan anak tidak bermanfaat. Berarti apa? Hubungan nasab tadi tidak berguna, walaupun tetap ada hubungan nasab, tapi tidak berguna. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, mereka lah yang akan mengambil manfaat dari nasab-nasab tadi. Bahwasanya orang-orang yang soleh, mereka mendapatkan derajat sesuai amalan mereka, dan anak-anak mereka akan diangkat ke derajat mereka untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Ternyata nasab tadi berguna di antara kaum mukminin. Wa nadhiru dzalik, yang seperti itu pula, nampak ada perselisihan riwayat, perselisihan lafaz, tapi ternyata bisa disinkronkan, mungkin untuk dijamakkan. Al-ikhbaru fi ba'dil ayat, pengkhabaran di sebagian ayat, annan nasaba nafi'un yaumal qiyamah, bahwasanya nasab itu bermanfaat pada hari kiamat. Kama fi ilhaqi dzurriyyatil mu'minina li abaihim, sebagaimana digabungkannya anak-anak kaum muslimin untuk ayah-ayah mereka, kepada ayah-ayah mereka, fit darajat, di dalam derajat-derajat. Wa illam yablughu manzilatahum, walaupun anak-anak tadi belum mencapai posisi mereka. Wa annallaha yajma'u li ahlil jannat wa darajatil aliyah man salaha min abaihim, bahwasanya Allah akan menggabungkan, mengumpulkan untuk penduduk surga itu dan penduduk derajat-derajat yang tinggi, orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Fahadza lammashtaraku fil iman, ini terjadi tatkala mereka berserikat di dalam iman, sama-sama memiliki asal keimanan. Wa aslus shalah zadahum min fadlih, asal kesolihan itu akan menambahi mereka sebagian dari karunia Allah. Wa karomih, dan kedermawanan Allah. Min ghairi ayyang kusu min ujuri sabiqina lahum syai'a, tanpa mereka mengurangi pahala orang-orang yang mendahului mereka sedikit pun. Wa min dzalik, berarti paragraf yang sebelumnya ini ya sebenarnya memang terkait dengan yang di atas. Kalau dibuat berdiri sendiri, apa pertentangannya? Maksudnya ayat ini nampak kontradiksi dengan ayat yang mana? Tidak disebutkan, tapi masih bercabang dari apa? Dari yang sebelumnya. Intinya apa? Nasab ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Baik. Bahkan apa? Anaknya Nabi
anaknya Nabi Nuh tidak mampu mengambil manfaat dari nasabnya itu. Demikian pula istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tidak mampu mengambil manfaat dari nasab tadi. Begitu pula ayah dari Ibrahim tidak mampu mengambil manfaat dari nasab tadi. Sementara yang lain-lain mampu mengambil manfaat karena memiliki dasar iman. Kemudian wa min dzalik termasuk dari ayat yang nampak bertentangan asy-syafa'ah, masalah syafaat. Fa innahu asbataha fi mawadhi, karena Allah menetapkan syafaat di beberapa tempat itu. Wa nafaha fi mawadhi minal Qur'an, dan Allah meniadakan syafaat di beberapa tempat dari Al-Qur'an. Kalau Khawarij hanya mengambil sebagian, membuang sebagian yang lain. Wa qayyadaha fi ba'dil mawadhi, dan di sebagian tempat Allah mengikat dengan apa? Syarat-syarat. Bi'idnih walimanirtadha. Ikatannya apa? Yaitu dengan itu terjadi dengan seizin Allah dan untuk orang yang Dia ridhoi. Min khalqih, dari makhluknya. Fata'ayyana hamlul mutlaqi 'alal muqayyad. Maka wajib kita membawa lafaz yang mutlak kepada lafaz yang muqayyad. Yang ditiadakan adalah apa? Yaitu syafaat untuk orang-orang kafir secara umum. Yang ditetapkan adalah syafaat untuk orang-orang yang beriman. Itu pun masih diikat dengan apa? Untuk orang yang Allah beri izin dan Allah ridhoi. Wa annahu haitsu nufiyat fahiya syafa'atul lati bi ghairi idnih. Dan dengan apa? Kita bawa bahwasanya syafaat yang di mana syafaat itu ditiadakan, maka dia adalah syafaat yang dilakukan tanpa seizin Allah. Nah, yang seperti ini ditiadakan, dianggap tidak ada dan tidak berguna. Wali ghairi man radhiyallahu qaulahu wa amalah, dan diberikan pada orang yang tidak Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Wa haitsu usbitat, dan di mana saja syafaat itu ditetapkan, fahiya syafa'atul lati bi'idnih, maka dia adalah syafaat yang diberikan untuk orang yang Allah mengizinkan untuk dia memberikan syafaat. Liman radiyah untuk orang yang Allah ridhoi. Wa adzina fih, dan Allah izinkan untuknya. Wa min dzalik anna Allah akhbara fi ayatin katsirah. Termasuk dari pembahasan ini adalah Allah menghabarkan di ayat-ayat yang banyak annahu la yahdil qaumal kafirina wal fasiqin, bahwasanya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir dan fasik, wadzalimina wa nahwiha, orang-orang zalim dan yang semacam itu. Wa fi ba'dihha, tapi di sebagian ayat yang lain annahu yahdihim, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Iya, ada orang kafir yang diberi hidayah masuk Islam. Wa yuwaffiquhum, memberikan taufik kepada mereka. Baik. Contoh di dalam Quran, orang-orang kafir yang mendapat hidayah dalam peristiwa apa itu ya? Ada yang ingat tidak? Di dalam Quran, dalam cerita para nabi, orang kafir mendapatkan hidayah. Yang mana itu ya? Iya, betul. Para penyihir di zaman Nabi Musa itu, mereka masuk Islam. Demikian pula apa? Kaumnya Nabi Yunus, tatkala melihat azab dari kejauhan, maka mereka betul-betul beriman, bersungguh-sungguh, bertaubat dan jujur dengan keimanannya, sehingga Allah Ta'ala memaafkan mereka dan menyelamatkan mereka dari azab tadi. Baik. Berarti bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil tadi? Kata beliau, fayata'ayyanu hamlul manfiyat ala man haqqat alaihi kalimatullah. Maka menjadi wajiblah untuk kita membawa hidayah-hidayah yang ditiadakan tadi itu kepada siapa? Untuk siapa? Orang yang telah pasti dia tertimpa kalimatul azab dari Allah Ta'ala, telah ditetapkan memang dia ini terkena azab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti akan menimpa mereka kalimat Rabbmu, mereka itu tidak beriman. Walau ja'athum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka setiap ayat. Adapun yang lain-lain diberi ayat ternyata mau masuk Islam, maka dia tidak termasuk di golongan yang pasti terkena azab. Jadi masing-masing
dalil diletakkan pada posisinya yang sesuai. Wa hamlul musbatat, wajib untuk kita membawa hidayah, lafaz-lafaz hidayah yang ditetapkan itu ala malam tahiqqa alaihimul kalimah, berlaku untuk orang yang tidak tertimpa kalimatul azab. Allah menghendaki untuk mereka selamat. Wa hadza huwal haqqul ladzi la raiba fih. Inilah kebenaran yang tiada keraguan di dalamnya. Wa min dzalik, termasuk dari pembahasan ini, al-ikhbaru fi ba'dil ayat, pengkhabaran di sebagian ayat, annahul aliyul a'la, bahwasanya dia maha tinggi dan tertinggi, paling tinggi. Wa annahu fauqa ibadih, dan bahwasanya dia di atas para hambanya. Wa ala arsyih, dan dia ada di atas arsy-Nya. Iya, dalil tentang ketinggian Allah itu lebih dari 3000 dalil, kata Imam Ibnul Qayyim, dengan berbagai polanya, pola pemberitaannya. Wa fi ba'dihha, sementara di sebagian ayat Allah mengkabarkan annahu ma'al ibad aina ma kanu, Allah menyertai para hamba dimanapun mereka berada. Wa annahu minas ma'a mustinya lah ya. Wa annahu ma'as sabirina was shadiqin, Allah menyertai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang jujur. Mestinya ma'a lah ya ini. Ini pembicaraan ma'iyah. Wal muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil tadi? Karena orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Sufiyah mereka kacau dalam masalah ini. Mengatakan Allah itu di mana-mana, tidak boleh di atas arsy, tapi di mana-mana. Kalau yang di atas arsy apa? Ilmunya. Ini kacau balau. Ilmunya justru di mana-mana, dia tahu segalanya. Untuk apa ilmunya malah terbatasi di atas arsy? Zatnya lah yang di atas arsy, tapi yang menyertai kita adalah lihat pembahasannya, tergantung ini penyertaan khusus ataukah penyertaan umum. Kata beliau, fa'uluwuhu ta'ala amrun sabitun lah, maka ketinggian Allah Ta'ala ini perkara yang telah pasti untuknya. Wa huwa min lawazimi dzatih, dan ketinggian Allah itu termasuk dari konsekuensi zatnya yang suci. Baik. Makanya dia tidak bersatu dengan makhluk, dia terlalu suci untuk makhluk sampai ke dia. Berarti memang dia maha tinggi, makhluk tak mampu mencapai ke sana. Wa dunuwah, sementara kedekatan Allah, dunu kedekatan, wa ma'iyatah, dan kebersamaannya li ibadih, kepada hambanya, itu juga berlaku. Tetapi apa? Dijelaskan nanti. Li'anahu aqrabu ila kulli ahadin min hablil warid. Karena Allah lebih dekat kepada siapapun juga daripada tali di leher, urat leher itu. Fahuwa ala arsyihi ala khalqih, aliyun ala khalqih. Maka Allah itu di atas arsy-Nya, yaitu zatnya di atas arsy-Nya, tinggi di atas makhluknya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, fahuwa ma'ahum fi kulli ahwalihim. Dia itu menyertai mereka di seluruh keadaan mereka. Dengan apa? Dengan apa sih? Ilmunya, yaitu ilmunya lah yang menyertai mereka, ilmunya, pengawasannya, penglihatannya. Baik. Wala munafata bainal amroin, dan tidak ada pertentangan di antara dua perkara ini. Li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', karena Allah Ta'ala tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Fi jami'i nu'utih, di seluruh karakternya. Wa ma yutawahhamu bi khilafi dzalik, adapun persangkaan yang terjadi, yang menyelisihi itu, pemahaman yang menyelisihi itu, fa innahu fi haqqil makhluqin, itu hanya berlaku untuk makhluk. Kalau Allah bersama kita, maksudnya zatnya bersama kita. Ini kalau makhluk, itu pun kalau betul seperti itu, dikatakan bersama pasti zatnya sama-sama. Baik. Wa amma takhsisul ma'iyah bil muhsinin, kalau tadi apa? Beliau kurang menekankan yang bersama dengan mereka apanya, yaitu ilmunya. Itu beliau kurang menekankan. Ini sudah dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Ar-Raddu ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Kedekatannya adalah kedekatan ilmu. Demikian pula apa? Kebersamaannya adalah kebersamaan ilmu. Karena ayatnya memulai apa? Dimulai dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu, menunjukkan kedekatan, kebersamaannya adalah kebersamaan apa? Ilmu.
Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini dimulai dengan pembahasan ilmu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Ini bicara masalah apa? Ma'iyah. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dia akan mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka amalkan. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Kata Imam Ahmad, fa bada'a bil ilm waqtatama bil ilm fa dalla ala anna ma'iyatahu bil ilm. Allah memulai pembicaraan dengan ilmu dan mengakhirinya dengan ilmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmu, bukan zatnya. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah di dalam Asy-Syariah tatkala membahas ayat tadi. Ayat dalam Al-Mujadilah juga apa? Ayat yang mirip dengan itu di dalam surat Al-Hadid itu. Allah memulai dengan ilmu dan mengakhiri dengan al-basar, menunjukkan ma'iyah di sini adalah ma'iyah ilmiah dan basar, yaitu penglihatannya, pengawasannya dan semacamnya. Zatnya tetap tinggi di atas arsy. Demikian pula ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Dhammut Ta'wil. Lihat awal dan akhir ayatnya agar kita paham kebersamaan tadi kebersamaan apa. Baik. Dan sejumlah mufassirin telah menukilkan ijma' kebersamaan di sini adalah kebersamaan ilmu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah di dalam tafsir beliau. Demikian pula Imam Ibnu Katsir kalau tak salah menukilkan tidak adanya khilaf. Demikian pula Imam Ibnu Taimiyah menukilkan ijma' di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra itu. Al-Fatawa Hamawiyah Kubra. Kemudian wa amma takhsisul ma'iyyati bil muhsinin, adapun dikhususkannya ma'iyah untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, innallaha ma'al muhsinin, Allah sesungguhnya Allah bersama kaum muhsinin wa nahwihim dan yang seperti itu, fahiya ma'iyyatun akhas, maka ini adalah ma'iyah yang lebih khusus minal ma'iyyatil ammah, daripada kebersamaan yang umum. Iya, ma'iyah terbagi dua, ammah dan khassah. Kalau ma'iyah ammah, Allah bersama seluruh makhluk, yang jahat, yang baik, semuanya. Tapi kebersamaan apa? Yaitu ilmu. Ilmunya mengawasi semuanya. Ma'iyah yang seperti ini mendatangkan rasa takut akan pengawasan Allah. Sementara yang khusus, Allah bersama siapa? Orang yang berbakti, bersama orang yang berbuat kebaikan dan seterusnya, bersama orang yang sabar. Ini ma'iyah yang mendatangkan apa? Harapan dan kegembiraan. Karena ma'iyah di sini adalah ma'iyatu an-nusrah wa ta'yid wa tamkin wal hidayah dan yang seperti itu. Bantuan, pertolongan, dukungan, perlindungan, hidayah dan sebagainya. Ini mendatangkan kegembiraan. Baik. Kemudian kata beliau di sini, fa innaha tatadammanu mahabbatahum. Karena ma'iyah ini, ma'iyah yang khusus ini mengandungi kecintaannya kepada mereka, wa taufiqahum dan taufiknya untuk mereka, wa kala'atahum pemeliharaannya untuk mereka, wa i'anatahum dan pertolongannya untuk mereka, fi kulli ahwalihim di seluruh keadaan mereka. Baik. Makanya di awal-awal perintah Allah kepada dua nabi untuk memberikan dakwah kepada raja yang sangat jahat itu, untuk anak-anak siapa dua nabi itu yang disuruh untuk berdakwah kepada raja yang jahat? Siapa nama nabinya itu? Siapa nama nabinya yang disuruh dakwah ke raja yang jahat itu? Siapa nama nabinya itu? Dua nabi itu apa itu? Musa sama Harun. Aywa, Musa dan Harun, betul. Iya. Aywa. Siapa raja yang jahat itu namanya? Fir'aun. Iya, betul, Fir'aun. Baik, Allah Ta'ala mengatakan tentang masalah itu. Allah Ta'ala mengatakan apa ya? Untuk masalah Allah Ta'ala mengatakan la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut karena aku bersama kalian berdua. Baik. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan inna ma'ahum mustami'un. Sesungguhnya kami bersama mereka. Yaitu apa? Dialog antara Nabi Musa bersama Harun dengan siapa? Dengan Fir'aun. Sesungguhnya kami bersama mereka semua. Kami mendengar, kami menyimak. Apakah kebersamaan di sini sama dengan yang tadi? Jelas tidak sama. Kalau sama, niscaya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bagaimana saya tetap tidak takut? Sementara apa? Engkau juga bersama Fir'aun. Lalu apa kelebihannya engkau bersama kami? Menunjukkan
kebersamaan yang ini tidak sama dengan kebersamaan yang itu. Kebersamaan Allah dengan mereka berdua ini kebersamaan yang mengandungi pertolongan, bimbingan, perlindungan dan semacamnya. Sementara kebersamaan Allah dengan semuanya, orang baik dan orang buruk, ini kebersamaan pengawasan, penglihatan dan yang seperti itu, kebersamaan ilmu. Jadi kebersamaannya itu lain-lain dan zatnya tinggi di atas langit sana. Kata beliau, fahaizu waqa'at fi siyatil madhi wassana, maka manakala ma'iyah tadi itu disebutkan dalam pola pujian dan sanjungan, fahiya min hadan nau', maka dia masuk jenis ini, yaitu apa? Ma'iyah khosoh. Seperti tatkala Bani Israel sudah melihat pasukan Fir'aun datang mendekat, mereka mengatakan apa itu? Inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan dikepung. Nabi Musa mengatakan apa itu? Mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sama sekali kalian tidak akan dikepung. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku, dia akan memberikan hidayah padaku. Tahu-tahu dapat hidayah yang tidak pernah dipikirkan oleh Fir'aun. Nabi Musa disuruh untuk memukulkan tongkat ke lautan. Apa yang terjadi? Terbelah. Iya, lautan terbelah. Dan terbentuk apa? 12 jalan yang kering. Ini kekuasaan yang hebat sekali. Itu ma'iyah khosoh, berisi apa? Pertolongan. Jadi ma'iyah itu lain-lain. Dan tetap zatnya Allah di atas langit sana. Kata beliau, wa haitsu waqa'at fi siyaqit tahdziri wat targhibi wat tarhib. Dan manakala, yaitu ketika ma'iyah tadi disebutkan pada pola peringatan, pemberian harapan dan penakut-nakutan, fahiya minan nau'il awal. Ini masuk dari jenis yang pertama, yaitu apa? Jenis ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum, yaitu pengawasan. Sebenarnya yang dijelaskan oleh para a'immah tadi, Imam Ahmad, kemudian apa? Imam Al-Ajurri, Imam Ibnu Qudamah dan juga Imam Ibnu Taimiyah lebih jelas dibanding yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini untuk membedakan antara ma'iyah khosoh dan ammah. Lebih jelas, walaupun kita tidak mengatakan yang beliau sebutkan ini salah, tapi yang disebutkan a'immah yang terdahulu itu lebih jelas dan lebih bagus polanya, pola penjelasannya. Ma'iyah ammah ini justru mendatangkan ketakutan, kita merasa diawasi oleh Allah. Sementara ma'iyah khosoh ini mendatangkan harapan, mendatangkan apa? Semangat, menghilangkan rasa takut dan seterusnya. Baik, kelanjutannya setelah maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Anak sengaja tidak membuat majelis soal jawab, tapi barang siapa bertanya tinggal menulis atau tunjuk jari. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Belum sampai